Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sahabat data dimanapun Anda berada. Dalam video kali ini, kami akan membimbing Anda melalui proses pengajuan rekomendasi statistik melalui platform Romantik BPS. Romantik BPS dapat diakses melalui link romantik.web.bps.go.id. Tampilan lamannya seperti ini, kemudian langsung saja ajukan rekomendasi. Anda nanti akan dialihkan ke laman layanan statistik terpadu PSDBPS. Nah, apabila Anda sudah pernah mendaftar, maka langsung saja isikan email dan password, kemudian klik login pada laman ini. Tetapi jika Anda pengguna baru penikmat pelayanan statistik terpadu, maka klik daftar di sini. Kali ini kami akan mencontohkan untuk kasus pendaftaran akun baru. Nah, akan muncul jendela registrasi akun. Ini ada nama, email, konfirmasi email, password, jenis kelamin, tahun lahir, negara, nomor telepon, pekerjaan terakhir, pekerjaan, dan pendidikan terakhir. Ini diisikan sesuai kondisi Anda masing-masing, kondisi sahabat data masing-masing. Nah, setelah isian lengkap, tombol registrasi akun ini masih belum menyala atau belum berfungsi karena kita perlu memasukkan kode CAPTCHA dan perlu menyetujui persyaratan penggunaan. Ini kita klik setuju. Nah, kemudian langsung registrasi akun. Nah, nanti kalau registrasi berhasil dilakukan, akan muncul pemberitahuan ini bahwa email yang tadi berhasil dilakukan pendaftaran. Nah, kemudian kita lihat inbox dari email yang kita daftarkan tadi. Nanti akan ada pesan dari PSDBPS untuk aktivasi akun. Nah, langsung saja klik link untuk aktivasi akun berikut. Kalau berhasil, nanti pemberitahuannya akan berupa aktivasi user berhasil. Kemudian kalau sudah berhasil, langsung bisa digunakan untuk masuk ke PSD ini via login, tidak lagi daftar akun baru. Kita masukkan email dan password yang tadi untuk mendaftar, kemudian klik login. Nah, pada halaman awal kita akan masuk ke profil saya. Di sini kita perlu melengkapi profil informasi pribadi terlebih dahulu. Karena kalau tidak, kita tidak akan dapat melakukan pengajuan rekomendasi untuk kegiatan statistik sektoral kita. Jadi di sini kita pilih tingkat instansi, kabupaten kota, provinsi, golongan. Nah, di bagian pilih instansi ini kita pilih produsen data. Saya mengambil contoh dinas sosial kali ini. Kemudian kita simpan. Ini sudah tersimpan instansinya. Kemudian nanti kita langsung ke menu daftar pengajuan. Nah, ini daftar pengajuannya masih kosong. Kita klik ajukan rekomendasi. Setelah tadi kita klik tambah pengajuan rekomendasi kegiatan statistik, kita diharuskan mengisi formulir yang berisi sebanyak 9 blok. Nah, di halaman pertama ada judul. Di sini kita harus mengisikan judul kegiatan,
tahun kegiatan, dan cara pengumpulan data. Di sini saya mengambil contoh salah satu kegiatan statistik sektoral dari Dinas Sosial, yaitu kompilasi data calon penerima bantuan iuran atau PPI Kabupaten Bulungan. Ini tahun kegiatannya minimal merupakan tahun saat ini. Kemudian cara pengumpulan data di sini ada 3, yaitu pencacahan lengkap, survei, dan kompilasi produk administrasi. Yang dimaksud pencacahan lengkap adalah pengumpulan data secara menyeluruh dari seluruh populasi yang menjadi subjek penelitian. Kemudian survei itu, kalau tadi pencacahan lengkap adalah seluruh populasi, kalau survei itu hanya sebagian dari populasi, jadi tidak semuanya. Kemudian kalau kompilasi produk administrasi itu pengumpulan data dari berbagai sumber catatan administrasi untuk menghasilkan suatu laporan mengenai subjek tertentu. Nah, pada kegiatan dari Dinas Sosial ini, itu cara pengumpulan datanya berupa kompilasi produk administrasi. Kita klik simpan dan lanjut. Kemudian pada blok 1 diisikan informasi mengenai penyelenggara. Nah, di sini akan otomatis terisi dengan sesuai profil kita. Jadi karena tadi saya memisalkan diri saya sebagai pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bulungan, jadi informasi mengenai Dinas Sosial Kabupaten Bulungan akan otomatis terisi di sini. Kemudian simpan dan lanjut. Pada blok 2 kita isikan penanggung jawab dari kegiatan statistik sektoral. Penanggung jawab teknisnya di sini yang merupakan setingkat eselon 3. Kemudian kita isikan nama, jabatan, alamat, telepon, email, dan fax. Nah, untuk telepon dan fax ini tidak wajib dimasukkan, tetapi untuk hal lain itu wajib terisi. Kita simpan dan lanjut. Pada blok 3 akan diisikan perencanaan dan persiapan. Di sini kita perlu menuliskan latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, kemudian rencana jadwal kegiatan dari perencanaan atau persiapan sampai penyajian hasil, kemudian variabel atau karakteristik yang dikumpulkan beserta definisi dan referensi waktunya. Ini sebagai contoh latar belakang kegiatan kompilasi data calon penerima bantuan iuran Kabupaten Bulungan seperti ini. Ini latar belakangnya disesuaikan dengan kegiatan latar belakang dilaksanakannya kegiatan sektoral masing-masing. Kemudian tujuan dari kegiatannya, kemudian diisikan dari perencanaan sampai penyajian data. Kemudian variabel yang dikumpulkan itu mulai dari nama variabel, definisi variabel, dan referensi waktu variabel. Ini contohnya variabel fasilitas kesehatan. Definisinya itu tempat atau lembaga yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di Indonesia. Kemudian referensi waktunya harian. Terus misalnya jumlah tunggakan. Ini keterangan jika ada itu berarti tidak wajib terisi, seperti itu. Itu maksudnya jumlah tunggakan itu merupakan jumlah pembayaran iuran yang belum dibayarkan oleh peserta atau keluarga penerima manfaat dalam jangka waktu tertentu. Periode waktunya bulanan. Jadi setiap bulan itu diisikan jumlah tunggakannya gitu. Kemudian kita simpan dan lanjut. Oh ya, untuk pelaksanaan lapangan ini harus minimal tanggal setelah tanggal pengisian. Jadi karena saat ini saya melakukan pengisian pada tanggal 2, jadi pelaksanaan awal lapangan itu harus setelah tanggal hari ini, setelah tanggal 2. Misalnya kita ganti tanggal 3.
Di blok 4 kita mengisikan desain kegiatannya. Jadi nanti ditanyai kegiatan ini dilakukan secara berulang atau hanya sekali gitu. Nah, untuk kompilasi data calon penerima bantuan iuran ini kan berulang ya, jadi nggak hanya satu kali. Kemudian berulangnya itu diulang dalam apa gitu, maksudnya harian atau bulanan atau tahunan, triwulanan, semesteran, seperti itu. Nah, karena ini berupa pengumpulan surat dan dikumpulkannya secara harian, maka penyelenggaraannya itu harian. Kemudian tipe pengumpulan datanya itu ada longitudinal panel, ada cross-sectional, ada longitudinal cross-sectional. Longitudinal itu ketika data yang dikumpulkan itu sama dari waktu ke waktu gitu. Jadi fungsinya untuk memantau. Sementara kalau cross-sectional itu hanya pada satu waktu tertentu. Kemudian longitudinal cross-sectional itu kombinasi dari longitudinal dan cross-sectional. Kemudian cakupan wilayah pengumpulan data ini otomatis terisi sebagian wilayah Indonesia karena kan hanya di Kabupaten Bulungan ya, atau kabupaten lain gitu, kabupaten tertentu. Kemudian metode pengumpulan datanya berupa wawancara. Sarana pengumpulan data bisa PAPI yang menggunakan kertas, CAPI menggunakan komputer, CATI menggunakan telepon, CAWI menggunakan web. Kemudian mail menggunakan email atau surat cetak, kemudian yang lainnya. Kita simpan dan lanjut. Di blok 6 kita mengisikan cara pengumpulan datanya. Jadi, apakah melakukan uji coba? Jadi, sebelum pengumpulan data, apakah dilakukan uji coba? Dalam kegiatan ini tidak dilakukan uji coba. Kemudian, rincian 62 sampai 65 itu perlu diisi ketika 47 tadi terisi PAPI, CAPI, dan atau CATI. Karena tadi kita CAWI, maka 62 dan 65 tidak perlu diisi, tidak bisa diisi. Kemudian kita langsung ke metode pemeriksaan kualitas pengumpulan data. Ini bisa dipilih lebih dari satu. Jadi untuk cara pemeriksaan kualitas data ada 4 pilihan. Yang pertama, kunjungan kembali atau revisit, kemudian supervisi, task force, dan lainnya. Kunjungan kembali itu mendatangi kembali responden untuk memastikan pengumpulan data sudah sesuai, mendatangi kembali responden untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan sudah benar. Kemudian supervisi itu pengawasan langsung oleh supervisor misalnya untuk memastikan pengumpulan data dilakukan sesuai SOP. Kemudian task force itu pembentukan tim khusus untuk melakukan evaluasi perbaikan dari pengumpulan data. Lainnya itu metode lain termasuk penggunaan teknologi seperti sistem validasi otomatis, pelatihan intensif petugas lapangan, penggunaan instrumen pengukuran yang teruji, dan lain-lain. Kemudian kita simpan dan lanjut. Pada blok 7, pengolahan dan analisis, ini pada tahapan pengolahan data itu ditanyai apakah ada proses penyuntingan atau editing, apakah ada proses penyandian atau coding, apakah ada proses input data atau data entry, dan apakah ada proses penyahihan atau validasi. Nah, penyuntingan ini maksudnya adalah suatu tahapan ketika data yang terkumpul itu diperiksa untuk memastikan kelengkapan, konsistensi, dan kebenaran format. Misalnya pada PAPI ya, NIK itu kan sebanyak 16 digit. Nah, tetapi ternyata tidak genap 16 digit. Nah, itu kan salah. Nah, maka perlu dilakukan editing atau penyuntingan. Kemudian penyandian itu maksudnya
konversi data mentah menjadi bentuk yang dapat dianalisis dengan mudah. Jadi misalnya untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki itu disebut dikodekan 1, kemudian untuk perempuan dikodekan 2, seperti itu. Atau misalnya kode-kode lapangan pekerjaan KBLI itu juga pengubahan dari yang rincian, misalnya petani itu rinciannya apa, diubah jadi kode KBLI. Nah, itu juga merupakan proses coding. Input data itu proses memasukkan data ke sistem komputer. Kemudian validasi itu uji dan verifikasi data yang sudah dimasukkan ke sistem komputer tadi. Di kasus kompilasi data calon penerima bantuan PBI ini, itu yang dilakukan adalah penyuntingan, input data, dan validasi. Kemudian metode analisisnya adalah analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan hasil yang diperoleh. Kalau inferensia itu pengambilan keputusan atau pengambilan kesimpulan. Biasanya kalau inferensia itu terdapat uji-uji yang dilakukan, uji hipotesis yang dilakukan berupa uji statistik. Kemudian analisis deskriptif dan analisis inferensia berarti menggunakan dua jenis analisis. Kemudian unit analisisnya ini bisa dipilih lebih dari satu juga. Ada individu, rumah tangga, usaha atau perusahaan, dan lainnya. Kemudian tingkat penyajian hasil analisis, ada nasional, provinsi, kabupaten kota, kecamatan lainnya. Untuk kasus ini kan unit analisisnya berupa individu. Siapa individu penerima bantuan gitu kan. Nah, kemudian penyajian hasilnya di tingkat kabupaten kota, karena tadi kan di cakupan Kabupaten Bulungan. Kemudian kita simpan dan lanjut. Di blok 8 itu ditanya mengenai produk kegiatan yang tersedia untuk umum. Di sini ada hard copy, ada soft copy, dan ada data mikro. Nah, data mikro itu data yang dikumpulkan dari individu atau entitas dalam skala terkecil. Nah, tadi kan data-datanya sampai level individu ya. Jadi di sini produk yang tersedia itu berupa data mikro. Kemudian kita simpan dan lanjut. Di blok 9 berkas pendukung. Nah, di sini kita upload seperti buku panduan dari pelaksanaan kompilasi tadi, atau kuesionernya seperti apa, atau dokumen-dokumen lain yang sekiranya bisa digunakan untuk bukti dukung dari kegiatan yang kita ajukan rekomendasinya. Nah, ini saya beri random file dulu sebagai contoh. Kemudian klik unggah. Oh, ini filenya harus dalam bentuk PDF. Kita klik unggah. Sudah ada ya. Kemudian kita simpan dan lanjut. Nah, ini kita periksa kembali. Kalau sudah sesuai semua, langsung klik kirim. Nah, kalau sudah kita kirim, nanti statusnya itu berupa pengajuan, kemudian pemeriksaan wali data dalam proses pemeriksaan. Seperti itu. Sekian tutorial pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral. Terima kasih sudah menyimak. Silakan mencoba dan semoga berhasil.